Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, niki, alhamdulillah masuk semua. Langsung saja kita ke materi ya. Materi kali ini membahas tentang membiasakan akhlak terpuji, husnudzon, roja, dan taubat. Bab 11 ya anak-anak, halaman 158. Dibuka kitabnya. Baik anak-anak, di sini kita akan membahas pembahasan pertama, husnudzon. Pengertian husnudzon. Husnudzon itu berprasangka baik. Kalau suudzon itu berprasangka jelek. Husnudzon berarti berbaik sangka, atau kata lain tidak cepat-cepat berburuk sangka sebelum perkaranya menjadi jelas. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan berinteraksi dengan sesamanya dalam suatu pergaulan. Hal itu disebabkan manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan suatu pergaulan yang harmonis. Perlu dipupuk sikap berbaik sangka antara sesama manusia. Jadi jangan sampai salah ya anak-anak. Husnudzon itu berprasangka baik, kalau suudzon berprasangka jelek. Sekarang bentuk-bentuk husnudzon ada 3. Yang pertama, husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib dan akan sangat mendukung proses pemantapan jiwa keimanan manusia, bahkan akan melahirkan sikap tawadhu dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbaik sangka terhadap semua ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan cerminan watak dan karakter manusia sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, husnudzon kepada sesama. Kita tidak boleh terburu-buru berprasangka jelek kepada orang lain sebelum semuanya jelas, apalagi dasarnya hanya omongan atau isu yang dihembuskan oleh orang-orang yang suka memfitnah, mengadu domba, dan menggunjing. Berburuk sangka kepada orang lain akan mendatangkan fitnah dan kekejaman. Maka di dalam Al-Quran diibaratkan bagaikan memakan daging saudaranya yang sudah mati. Lalu bagaimana dengan curiga? Curiga yang tidak berdasar juga tidak boleh. Yang dianjurkan adalah sikap waspada dan berhati-hati. Seringkali kita saksikan di antara terlalu sering berprasangka jelek kepada sesama. Sering pula prasangka kita itu tidak berdasar dan lebih didorong oleh rasa iri, dengki, dan dendam. Serta sering pula kita salah di dalam menuduh orang lain. Gak boleh anak-anak. Yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Husnudzon terhadap diri sendiri bisa berarti bahwa kita harus mempunyai penilaian baik terhadap diri kita. Jika tidak sadar bahwa kita memang belum baik, maka kita berprasangka baik diri kita bisa memperbaiki sikap kita. Husnudzon terhadap diri sendiri juga bisa terwujud sikap percaya diri. Kita percaya bahwa kita bisa menjadi orang yang baik, menjadi manusia yang mendapat meraih cita-cita. Sikap husnudzon terhadap diri sendiri ini sangat penting, karena tidak sedikit di antara manusia yang selalu berprasangka jelek pada diri sendiri, menyalahkan diri sendiri, merasa tidak mampu, pesimistis, dan frustasi. Larangan suudzon. Sebaliknya, kadangkala secara tidak sadar manusia berprasangka yang tidak baik terhadap Allah atau terhadap orang lain. Sikap suudzon adalah sikap tercela yang harus dihilangkan dari jiwa manusia. Tidak diperbolehkan suudzon kepada siapa saja, apalagi suudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai anak-anak yang maha kuasa, yang maha mengetahui, serta maha bijaksana terhadap hamba-hambanya.
Beranikah manusia berburuk sangka terhadap yang menciptakan, yakni terhadap Allah SWT, yang maha bijaksana, yang maha mengetahui, yang maha penyayang, maha pengampun, maha penguasa, maha perkasa. Hanya orang-orang yang tidak memakai akal, hanya orang-orang yang aniaya, orang-orang yang celaka, orang-orang yang sangat merugi dalam kehidupan di dunia dan di akhirat sajalah yang bertindak bodoh semacam itu. Hikmah dan keutamaan husnuzon. Ada 3 ya anak. Yang pertama, husnuzon akan mendatangkan ketentraman lahir batin. Yang kedua, orang yang memiliki sikap husnuzon pada Allah menunjukkan bahwa ia telah memiliki jiwa yang takwa, sabar, tabah, dan tawakal. Yang ketiga, orang yang memiliki sikap husnuzon kepada Allah akan senantiasa dicintai Allah karena ia senantiasa menerima terhadap apa saja yang telah dilimpahkannya kepadanya. Sekarang pengertian roja. Siapa yang di sini tahu pengertian roja? Iya, Aisyah. Coba baca yang keras. Iya, betul sekali. Secara bahasa, roja berasal dari kata roja ayarju rojaan, yang berarti mengharap dan pengharapan. Apabila dikatakan roja'ahu, maka artinya amalahu, dia mengharapkannya. Jika dirunut dari makna bahasa, maka asal makna roja adalah menginginkan atau menantikan sesuatu yang disenangi, menginginkan kebaikan yang ada di sisi Allah berupa keutamaan, ihsan, dan kebaikan dunia akhirat. Roja adalah sikap mengharap ridho, rahmat, dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yakin hal itu dapat diraih. Kita membahas ciri-ciri sifat roja. Ada 2. Yang pertama, optimis. Yang kedua, dinamis. Yang pertama, optimis. Optimis memungkinkan seseorang melewati setiap tahapan kehidupan dengan lebih indah dan membuat suasana hati lebih tenang. Rasa optimis dapat menghilangkan penderitaan batin seseorang dan harapannya dapat timbul kembali. Tidak ada faktor yang mampu mengurangi beban permasalahan atau beban kehidupan ini, sebagaimana daya dan kekuatan terkandung dalam rasa optimisme. Ronak kebahagiaan akan dampak di wajah orang yang optimis, tidak saja ketika ia menikmati kepuasan hidup, juga sepanjang hidupnya, baik dalam situasi positif maupun negatif. Yang kedua, dinamis. Dinamis adalah sikap untuk terus berkembang, berpikir cerdas, penuh kreasi, dan rajin beradaptasi dengan lingkungan. Orang-orang yang dinamis tidak akan pernah mudah merasa puas dengan prestasi-prestasi yang ia peroleh, tetapi akan berusaha terus-menerus untuk meningkatkan kualitas diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, apabila selesai menyelesaikan suatu urusan atau tugas, maka bergegaslah untuk merencanakan program-program berikutnya. Itulah ajaran dinamis seperti yang terkandung dalam surat Al-Insyirah dan Al-Jumu'ah. Sekarang, cara membiasakan sifat roja itu ada 4. Yang pertama, selalu berpegang teguh kepada dari agama Allah, yaitu agama Islam. Yang kedua, selalu berharap kepada Allah agar selalu diberikan kesuksesan dalam berbagai macam usaha dan mendapat ridhonya dari Allah. Yang ketiga, selalu merasa takut kepada ancaman dan siksaan Allah di hari akhirat kelak. Dan yang keempat, selalu cinta kepada Allah dalam beragam situasi dan keadaan. Selanjutnya, hikmah dan keutamaan roja. Ada 4. Yang pertama, sikap roja merupakan sikap optimisme total, sebagaimana seorang pedagang yang rela mempertaruhkan seluruh modal usahanya karena meyakini keuntungan besar yang bakal segera diraihnya. Yang kedua, roja akan menjadikan keuntungan besar. Roja akan menjadikan seseorang hidup tanpa kesedihan. Sebesar apapun bahaya dan ancaman yang datang, tidak mampu menghapus
senyum optimisme dari wajahnya. Yang ketiga, roja akan membuat seseorang berprasangka baik, membuang jauh berprasangka buruk. Yang keempat, yang terakhir, roja akan membuat seseorang mengharapkan rahmat Allah dan tidak mudah putus asa. Pembahasan yang terakhir yaitu taubat. Pengertian taubat. Kata taubat berasal dari kata taba yang darinya terbentuk antara lain kata taubah. Pada mulanya berarti kembali. Taubat berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan. Taubat merupakan bentuk pengakuan atas segala kesalahan dan pernyataan menyesal atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Sekarang dasar taubat. Mengapa manusia harus bertaubat? Jawabannya, karena perbuatan dosa yang dilakukan seseorang dapat membawa akibat buruk lagi pelakunya. Beberapa kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan dosa antara lain menjauhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala, membuat hidup tidak berkah, tidak berdaya, tidak berguna dan tidak bermanfaat, membuat rusak lingkungan hidup dan penderitaan orang lain, membuat hati menjadi keras sehingga sulit untuk menerima kebenaran. Syarat taubat, pembahasan selanjutnya ya anak. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang bertaubat agar taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, taubat yang dilakukan seketika itu juga, yaitu setelah sadar bahwa ia telah berbuat kesalahan. Yang kedua, jika ada hak orang lain yang harus diselesaikan terlebih dahulu, misalnya hutang, maka harus diselesaikan. Yang ketiga, taubat hendaknya merupakan taubat nasuha, yaitu taubat yang benar-benar menyesal atas kesalahan yang diperbuat dan bertekad tidak akan mengulangi lagi. Yang keempat, mengakui dan menyadari bahwa dirinya sangat membutuhkan maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang terakhir, mengganti kesalahan dengan kebaikan. Hikmah dan keutamaan taubat ada 6. Yang pertama, orang yang bertaubat akan sadar bahwa ia tidak sempurna dan bisa berbuat kesalahan. Karena itu bisa menimbulkan sikap hati-hati tidak gegabah. Yang kedua, orang yang bertaubat tidak mudah melakukan kesalahan lagi karena sudah tertanam dalam hatinya penyesalan. Yang ketiga, orang yang bertaubat hidupnya akan dipenuhi dengan optimisme yang besar akan masa depan dan hidup yang akan dijalaninya. Yang keempat, orang yang bertaubat memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, orang yang bertaubat akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keenam, orang yang bertaubat akan bersih jiwanya dari dosa dan sifat buruk. Doa taubat, siapa yang di sini mau membaca doanya? Iya, Aisyah, silahkan. Iya. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Yang artinya, ya Tuhan kami telah menzalimi dari diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Baik anak-anak, sudah paham semuanya? Alhamdulillah sudah paham. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Oh nggak ada ya sudah. Sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya anak-anak jika ada salah kata, kukuru, salah perkataan, salah perbuatan, mohon maaf. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini?
Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, nihil ya. Alhamdulillah semua sehat ya. Langsung saja kita ke materi pada pagi hari ini. Materi kali ini membahas tentang adab pergaulan remaja. Bab 7. Dibuka ya anak-anak kitabnya, halaman 80. Adab pergaulan remaja. Siapa yang di sini tahu pengertian pergaulan dan remaja? Iya Tony, tahu? Dibaca yang keras. Iya, betul sekali. Pergaulan merupakan proses interaksi yang dilakukan oleh para remaja, baik individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Yang kedua, remaja. Remaja yaitu kelompok dari manusia yang baru tumbuh dari masa kanak-kanak ke masa dewasa, yakni di usia 12 sampai 21 tahun. Ya anak-anak, kalian semua ini sudah termasuk remaja, dewasa, sudah besar, sudah tahu dong mana yang benar dan mana yang salah. Ya anak-anak, sekarang kita bahas bentuk perilaku terpuji dalam pergaulan remaja. Ada 5. Yang pertama, mematuhi etika pergaulan. Dalam rangka menjaga kesucian pergaulan remaja agar terhindar dari perbuatan zina, Islam telah membuat batasan-batasan sebagai berikut. Ada 2. Yang pertama, laki-laki tidak boleh berdua-duaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Tidak boleh anak-anak, tidak boleh loh. Yang kedua, laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim tidak boleh bersentuhan secara fisik. Yang kedua, menutup aurat. Aurat laki-laki yaitu anggota tubuh antara pusar dan sampai lutut. Aurat perempuan seluruh anggota tubuh kecuali kedua telapak tangan. Yang ketiga, mengajak berbuat kebaikan. Orang yang memberi petunjuk kepada teman ke jalan yang benar akan mendapatkan pahala, seperti teman yang melakukan kebaikan dan ajakan untuk berbuat kebajikan merupakan suatu bentuk kasih sayang terhadap teman. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Seperti contohnya, sepertiga untuk beribadah kepada Allah, sepertiga untuk dirinya, dan sepertiga lagi untuk orang lain. Jadi anak-anak jangan sia-siakan waktu dengan perbuatan yang tidak baik. Yang keempat, mengisi waktu luang dengan kegiatan bermanfaat. Jadi anak-anak jangan sampai kalian melakukan sesuatu hal yang tidak baik, yang bisa merugikan diri kamu dan tidak bermanfaat sama sekali. Dengan cara membagi waktu yang baik itu ada 3. Sepertiga untuk beribadah kepada Allah, sepertiga untuk dirinya sendiri, dan sepertiga lagi untuk orang lain. Seperti contohnya, kamu membantu orang lain itu sangat bermanfaat, mendapat pahala. Dia kebantu, kamu juga mendapat pahala. Yang kelima, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda. Remaja yang lebih muda sebaiknya menghormati yang lebih tua dan mengambil pelajaran dari hidup mereka. Selain itu, remaja juga harus menyayangi kepada adik yang lebih muda darinya. Jadi kalau punya adik, sayangi. Kalau ada orang yang lebih tua, kita hormati. Baik anak-anak, sekarang kita membahas nilai positif akhlak terpuji dalam pergaulan remaja. Nilai positifnya itu ada 5. Yang pertama, menumbuhkan sikap arif dan bijaksana. Arif dan bijaksana pada hakikatnya bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma agama
maupun norma masyarakat. Yang kedua, menumbuhkan sikap disiplin diri. Remaja yang mempunyai sikap disiplin akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya. Yang ketiga, menumbuhkan sikap mandiri. Sikap mandiri pada diri remaja akan mendorong terbentuknya perilaku remaja yang tangguh, tidak mudah berpengaruh perilaku negatif, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan ajaran agama, moral, dan ketentuan hukum. Dan yang keempat, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Remaja yang mempunyai rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanahkan. Dan yang terakhir, yang kelima, menumbuhkan sikap toleran. Dalam diri remaja adalah sikap toleran antar sesama remaja dengan saling menghargai perbedaan agama dan kepercayaan yang dianut dalam upaya menjaga dan mengisi kemerdekaan serta membangun bangsa. Baik anak-anak, kita sekarang membahas bentuk perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Itu ada 4. Yang pertama, pergaulan bebas atau free sex. Jenis hubungan seksual semacam ini dapat berupa pelacuran, kumpul kebo, dan pemerkosaan. Yang kedua, tawuran antar pelajar. Jangan ya anak-anak, jangan sampai kalian tawuran antar tetangga sekolah atau sekolah mana saja, jangan sampai ya. Tidak baik, dilarang oleh hukum Islam. Yang ketiga, mengkonsumsi minuman keras. Nggak boleh anak-anak ya, haram. Yang keempat, penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkotik dapat disebut penyimpangan perilaku karena melanggar norma hukum. Jangan sampai ya anak-anak, jangan sampai ada pemerkosaan, jangan sampai ada pelacuran, tawuran, mengonsumsi minuman keras, alkohol, itu tidak baik ya anak-anak, haram. Baik anak-anak, sekarang kita membahas nilai negatif perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Yang tadi kan udah nilai positif, sekarang nilai yang negatif. Ada 3 ya. Yang pertama, bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Kekerasan dan tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa ataupun antar kelompok masyarakat, juga tak jarang kita jumpai beritanya. Perilaku reaktif dan emosional secara berlebihan, yang kadang-kadang hanya dipicu oleh hal sepele, amuk massa secara beringas melawan aparat, atau unjuk rasa yang berbuntut perilaku anarkis. Sering kita saksikan beritanya. Perilaku tersebut jelas sangat bertentangan dengan nilai-nilai ajaran agama. Jangan sampai yang anak-anak itu perbuatan tidak baik. Yang kedua, hilangnya budaya malu. Hadirnya kecanggihan teknologi dan informasi membawa dampak positif dan negatif secara bersamaan. Hal ini menyebabkan pergeseran nilai budaya suatu masyarakat, diantaranya adalah hilangnya budaya malu. Dan dalam pandangan Islam, hilangnya rasa malu mengakibatkan seseorang mudah berbuat maksiat. Na'udzubillah min dzalik ya. Yang ketiga, menimbulkan masalah kesehatan. Dampak pemakaian narkoba sangatlah luar biasa. Berbagai masalah multidimensi pun bermunculan, mulai bidang kesehatan, sosial, kriminal, hingga ekonomi. Sedangkan dampak minuman keras bagi yang mengkonsumsinya adalah mabuk, sehingga dapat menyebabkan cedera dan kematian.
Penurunan kesadaran seperti koma dapat terjadi pada keracunan alkohol yang berat, demikian juga henti nafas dan kematian. Jangan sampai anak-anak hindari narkoba, hindari minuman keras ya. Sekarang kita membahas manfaat menghindari perilaku tercela dalam pergaulan remaja. Ada 3. Yang pertama, meningkatkan kadar iman dan amal soleh. Yang kedua, meningkatkan kualitas akhlak dan etika bergaul. Dan yang ketiga, yang terakhir, bisa mengatur waktu dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca kafaratul majlis bersama-sama ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ya anak-anak apabila buku ada salah kata, salah perbuatan. Sampai jumpa di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Oh, nihil ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Langsung saja kita ke materi pada pagi hari ini. Materi kali ini membahas tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Baik anak-anak, dibuka bukunya ya. Halaman 85 bab 8 adab membaca Al-Quran dan berdoa. Siapa yang di sini tahu adab membaca Al-Quran ada berapa? Iya Aisyah, betul sekali. Ada 6. Yang pertama, niat membaca Al-Quran dengan ikhlas dan dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Jadi anak-anak, kalau kita mau membaca Al-Quran, seharusnya kita harus mempunyai wudhu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kedua, dianjurkan menghadap kiblat dan diawali dengan ta'awud dan basmalah. Mengapa kita kok harus menghadap kiblat? Supaya lebih khusyuk. Yang ketiga, membaca Al-Quran dengan tartil dan membaguskan suara. Tartil itu dengan seksama, perlahan-lahan, seraya memperhatikan hukum tajwidnya. Dan yang keempat, tidak mengeraskan bacaan Al-Quran di masjid ketika didapati sekitarnya ada orang yang berdoa atau sholat. Jadi anak-anak, kalau kita membaca Al-Quran di masjid, dan di saat itu pula ada orang sholat, sebaiknya suara kita mengaji agak dikecilkan sedikit supaya tidak mengganggu mereka yang sedang sholat. Dan yang kelima, melakukan sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah. Sujud tilawah adalah sujud setelah membaca ayat-ayat sajadah. Dan yang terakhir, yang keenam, mengakhiri bacaan dengan doa dan meletakkan Al-Quran dalam keadaan tertutup. Ya anak-anak, sekarang kita membahas tentang adab berdoa. Adab berdoa itu ada 7. Yang pertama, berdoa dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Sama seperti tadi, kalau kita membaca Al-Quran, alangkah baiknya dan seharusnya juga kita harus mempunyai wudhu dan suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang kedua, memulai doa dengan pujian terhadap Allah, kemudian bersolawat kepada Rasulullah. Jadi alangkah baiknya sebelum kita berdoa, bersolawat dulu kepada Rasulullah. Yang ketiga, mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Gak mungkin dong kalian semua doa itu gini aja. Harusnya kan diangkat, ya Allah saya minta gini gitu.
Dan yang keempat, merendahkan suara ketika berdoa dengan harapan diterima oleh Allah. Jadi kalau doa itu jangan, ya Allah aku minta gini, itu nggak boleh ya anak-anak. Seharusnya di dalam hati dengan khusyuk, suara yang rendah, dan mengharapkan dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, menggunakan kalimat-kalimat yang jami dalam berdoa, yakni yang lafadznya ringkas dan kandungan maknanya dalam. Yang keenam, tidak mendoakan kejelekan untuk diri, keluarga, dan harta benda. Jadi tidak boleh anak-anak, doa yang jelek-jelek itu tidak boleh ya. Yang ketujuh, yakin bahwa Allah mengabulkan doa selama tidak ada sesuatu pun yang menghalangnya. Baik anak-anak, siapa yang di sini tidak paham, boleh bertanya. Baik anak-anak, berarti sudah paham semua ya? Tadi yang dijelaskan sama Bu Guru. Baik, sebelum kita tutup materi pada pagi hari ini, Bu Guru kasih PR ya, halaman 89. Penilaian autentik dikerjakan di LKS saja, minggu depan dikumpulkan di meja Ibu ya. Baik anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Mohon maaf ya anak bila Bu Guru ada salah kata atau salah perbuatan. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.